Siapkan panci, lebih baik lagi kalau pancinya yang anti lengket. Bahan pertama ada 10 sendok makan tepung tapioka. Tuang tepung tapioka ke dalam panci. Kemudian agar hasil cenilnya nanti tidak terlalu alot, tambahkan 3 sendok makan sampai 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian tuang 200 ml air ke dalam panci. Tuang airnya secara bertahap saja. Aduk-aduk tepungnya sampai larut ke dalam air. Lalu tuang lagi sisa airnya dan aduk kembali sampai benar-benar semua tepungnya terlarut dalam air. Nah, kalau sudah terlarut seperti ini, selanjutnya nyalakan kompor. Lalu aduk terus tepungnya sampai menggumpal dan tidak bisa lagi diaduk seperti dalam video ini, teman-teman. Oke, ini sudah cukup. Jadi matikan kompor dan tiriskan. Selanjutnya, adonan tepung ini akan dibagi menjadi 2 bagian karena nanti aku akan pakai 2 warna. Ini ada tepung tapioka tambahan ya, nanti untuk 2 adonan itu akan diberikan masing-masing tepung untuk diuleni. Jadi tepung tapioka ini untuk menguleni adonan tepung setengah matang ini ya. Nah, dalam proses ini sebenarnya bisa saja adonan tepung ini bisa dipindahkan di wadah lain ya teman-teman, tidak dalam panci. Tapi karena aku tidak mau pakai banyak wadah, jadi aku uleni dan aku warnai di dalam panci saja. Seperti ini teman-teman, bisa saja sebenarnya dimasukkan dalam wadah lain. Sambil terus menguleni tepung basah dengan tepung kering, tuangkan secukupnya pewarna makanan hijau. Lalu lanjut diuleni lagi sampai pewarnanya itu merata, tercampur merata. Oke, ini sudah cukup ya, tercampur merata. Dan konsistensi adonannya ini tidak terlalu basah dan terlalu kering seperti saat sebelum diberikan tepung kering. Untuk adonan lainnya, tambahkan pewarna makanan ungu atau merah secukupnya. Kemudian taburi dengan tepung tapioka dan uleni lagi sampai warnanya tercampur dan konsistensi adonannya sudah tidak terlalu lengket dan tidak terlalu basah. Tuang terus tepung tapiokanya ke dalam adonan dan uleni sampai kalis seperti ini. Nah, ini ada sisa tepung tapioka dari mengadon tadi, akan aku gunakan untuk membalur tangan saat memilin adonan cenil tadi ya. Taburi wadah yang akan digunakan dengan tepung tapioka. Kemudian ambil sedikit adonan basahnya, lalu dipilin-pilin, diratakan dengan kedua tangan seperti dalam video ini. Kalau terasa lengket, bisa ditambahkan dengan tepung tapioka. Saat memilin adonan cenil ini, sebaiknya diberikan sedikit tekanan supaya konsistensinya itu lebih padat. Seperti ini teman-teman, kemudian ditaburi dengan tepung tapioka lagi dan dipilih lagi bentuknya sampai seperti dalam video ini. Ya, bentuknya cenil seperti ini ya teman-teman. Lanjutkan memilin adonan cenil, lakukan caranya sampai semua adonan selesai dipilin. Nah, ini dia semua adonan cenil sudah selesai dipilin dan cenil setengah matang ini sudah bisa direbus. Letakkan panci berisi air di atas kompor, lalu nyalakan kompor dan tunggu sampai airnya mendidih. Kemudian tuang cenil setengah matangnya ke dalam air mendidih ini. Nah, selanjutnya kita tunggu saja sampai air rebusannya ini mendidih kembali. Kita tunggu sampai cenilnya benar-benar matang. Tanda kalau cenilnya sudah matang, saat air mendidih itu cenilnya mengapung di atas permukaan airnya ya. Sama seperti saat kita merebus cilok. Ya, cilok juga seperti itu. Kalau sudah matang, dia akan mengapung di atas permukaan air yang mendidih. Oke, ini sudah cukup. Cenilnya sudah matang, sudah bisa ditiriskan. Tiriskan cenilnya dan masukkan ke dalam wadah. Lihat teman-teman, cenilnya ini agak gemuk-gemuk ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau membuat cenil, adonan tepung tapiokanya bisa dikurangi lagi saat memilin ya teman-teman. Tadi saat memilin itu adonannya agak banyak, jadi hasilnya lebih gembung dan terlihat gemuk seperti ini.
Nah, cenilnya ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya aku akan membuat air gula merahnya. Pertama, siapkan panci, kemudian tuang 1 sendok makan tepung maizena ke dalam panci. Tuang juga 200 ml air bersih, tuang secara bertahap, kemudian aduk-aduk tepung dan airnya hingga tercampur, hingga tepungnya larut, kemudian tambahkan lagi sisa airnya. Bahan selanjutnya tuang 100 gram gula aren atau gula merah, kemudian aduk-aduk gulanya sampai larut. Nyalakan kompor sampai airnya mendidih dan mengental. Bisa juga larutan gula merah ini ditambahkan dengan daun pandan ya teman-teman supaya harum. Tapi karena aku nggak punya daun pandan, cukup sampai mendidih saja seperti ini. Dan lihat ini nanti kalau dingin hasilnya akan lebih kental. Oke, air gulanya ini kita biarkan hingga dingin. Nanti kalau sudah dingin, tuang ke dalam wadah agar lebih mudah saat digunakan. Nah, sekarang saatnya kita plating cenilnya. Pertama ini kelapa parut taburkan dalam piring atau wadah yang akan digunakan. Seperti ini. Untuk kelapa parutnya ini tidak aku kukus atau aku sangrai ya teman-teman. Karena cenilnya masih dalam keadaan panas. Jadi nanti suhu panas dalam cenil ini bisa membuat kelapa parutnya ini lebih awet, tidak gampang basi. Untuk memindahkan cenil ke wadah lain, teman-teman bisa menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate. Jadi tidak mesti menggunakan jari-jari kita secara langsung seperti ini teman-teman. Tapi kalaupun kita menggunakan jari-jari kita secara langsung, sebaiknya kita sudah mencuci tangan kita dengan bersih ya teman-teman supaya higienis. Karena ini dikonsumsi sendiri, tidak dijual, jadi ini tidak masalah kita menggunakan jari kita secara langsung untuk memindahkan cenilnya. Yang penting tangannya bersih ya teman-teman. Oke, cenilnya ini kita baluri saja dengan toppingnya kelapa parut seperti ini. Oke, ini cenilnya sudah selesai dibaluri dengan kelapa parut. Selanjutnya kita tuang air gula merah yang sudah direbus tadi teman-teman. Sudah saya masukkan ke dalam wadah dan hasilnya jadi lebih kental kalau sudah dingin. Nah, ini cenilnya teman-teman sudah siap untuk dinikmati. Kalau dirasa gulanya kurang, bisa ditambahkan sesuai dengan selera masing-masing. Kalau di kampung, biasanya cenil ini dijual di pasar tradisional. Dan salah satu jajanan pasar yang sangat laris manis, pembelinya itu sampai antri teman-teman untuk mendapatkan 1 bungkus cenil. Biasanya kalau di pasar, penjual cenil itu membungkus cenil dengan daun pisang. Jadi terlihat sangat tradisional sekali ya teman-teman. Di kampungku sebungkus cenil itu harganya Rp5.000. Kalau beli 10.000 dapat 3 bungkus. Masya Allah murah sekali ya teman-teman. Untuk 1 bungkusnya sendiri itu biasanya berisi 10 potong cenil, lengkap dengan kelapa parut dan juga gula merahnya. Rasanya empuk, kenyal, lembut, tapi tidak alot dan matangnya merata.